Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan dalam penyelesaian siklus akuntansi. Jadi ini sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ini berkaitan dengan siklus akuntansi. Jadi mereview kembali tahapan-tahapan beserta ada tahapan yang paling akhir yang ada dalam siklus akuntansi. Materi pembelajaran yang pertama arus informasi akuntansi, kemudian teknis penyusunan neraca lajur, kemudian ada teknis penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, sama teknis penyusunan jurnal penutup. Arus informasi akuntansi dalam siklus akuntansi. Ini ada beberapa tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Ini sudah ada di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Kemudian pencatatan transaksi pada jurnal. Terus posting buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada yang belum dibahas di sini, yaitu penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir penyusunan jurnal pembalik. Untuk teknis penyusunan neraca lajur, jadi neraca lajur ini merupakan sebuah kertas kerja atau worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Jadi di dalam neraca lajur ini jadi satu landasan ya untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Kemudian untuk fungsi dan tujuan neraca lajur, saya rasa untuk fungsi dan tujuannya itu yaitu untuk memudahkan untuk memudahkan atau sebagai sarana untuk penyusunan laporan keuangan, kemudian untuk misalnya untuk meminimalisir kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara membuat neraca lajur, yang pertama kita membuat format neraca lajur, kemudian mengisi nomor akun dan nama akun, yang ketiga mengisi kolom jurnal penyesuaian, yang keempat menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang kelima mengisi kolom neraca dan laba rugi. Ini saya punya contoh untuk neraca lajur untuk kolomnya saja. Di sini yang ada baru nomor akun sama nama akun. Nah, di sini kolom-kolomnya ini adalah neraca saldo. Ini neraca saldo yang di awal ini adalah neraca saldo setelah buku besar ya, setelah buku besar. Kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah AJP ya, setelah akhir jurnal penyesuaian. Kemudian ada laporan laba rugi, dan yang terakhir ini adalah neraca. Jadi dari sini neraca lajur kita sudah bisa memudahkan ya, mana akun-akun yang merupakan akun laba rugi, ini pendapatan dan beban ya. Kemudian selain pendapatan dan beban ini merupakan akun yang ada dalam kelompok laporan posisi keuangan atau neraca, itu berupa aset, kemudian liabilitas hutang, kemudian ekuitas. Ini merupakan kolom transaksi-transaksi atau akun-akun yang ada di kolom neraca. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan perusahaan jasa ya. Jadi langkah pertama itu menentukan laporan keuangan utama perusahaan. Jadi laporan dalam setiap perusahaan itu mempunyai laporan keuangan yang dibutuhkan berbeda-beda. Kemudian membuat laporan neraca setelah sudah menentukan laporan-laporan yang dibuat.
Kemudian dalam langkah kedua ini kita dapat memulai membuat laporan neraca atau balance sheet. Kemudian langkah ketiga membuat laporan laba rugi, menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat membuat laporan perubahan modal, dan yang kelima membuat laporan arus kas. Nah, biasanya langkah yang kedua tadi itu adalah untuk membuat laporan laba rugi ya, karena di laporan laba rugi itu kita bisa mencari laba bersih, kemudian laporan perubahan modal. Kita bisa menyajikan laba bersih yang ada pada komponen laba bersih yang ada pada laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan laba bersih atau laba bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Nah, kemudian modal akhir yang ada di laporan perubahan modal ini baru bisa kita tentukan atau baru kita bisa catat itu perubahan modal yang bersih itu ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi sebesar laporan modal yang ada di laporan perubahan modal. Terus untuk teknik penyusunan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi, akibat penutupan ini saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Kemudian akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban ya. Karena akun pendapatan dan beban ini merupakan akun sementara ya, akun sementara atau akun nominal. Makanya di akhir periode ditutup karena pendapatan dan beban ini hanya ada ya, atau hanya sementara. Artinya hanya berakhir pada satu periode itu. Makanya harus ditutup atau dijadikan nol ya. Jadi misalnya pendapatan berada pada posisi kredit. Kemudian kalau di jurnal penutup itu akan berubah posisinya menjadi di posisi debit. Kemudian ada akun pembantu modal Prive ya, Prive dan ikhtisar laba rugi. Jadi setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real ya, aset, liabilitas dan juga ekuitas. Kemudian ini penjelasan dari akun pendapatan dan juga akun beban yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketentuan akun dalam untuk ikhtisar laba rugi dan akun Prive ini. Jadi ikhtisar laba rugi ini untuk menutup seluruh akun ya, dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jadi di sini ada dua kondisi yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akunnya adalah laba ya. Jadi itu dikatakan laba. Jadi bisa dibaca ini perusahaan mendapatkan laba. Atau jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan dalam posisi rugi ya. Jadi apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi debit ya. Kemudian akun modal itu di posisi kredit. Kemudian Prive penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil ya, dengan caranya dengan memindahkan akun Prive ke akun modal.